可以进去了吗？少爷，我脾气好。不，还不是被缥缈宫追杀的。口袋报水本。算是吧。区需先通过这太古通。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-612. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 611. Kemarin Qingchen ditenangkan oleh kucing gemoy karena yang menyerang bukanlah musuh, melainkan sosok binatang iblis bernama Lo Yuan. Di mana kedatangannya sempat membuat Qingchen terkejut, karena dia itu benar-benar begitu besar. Kucing gemoy berencana untuk membawa Lo Yuan, pasalnya dia merupakan kunci bagi mereka untuk bisa pergi meninggalkan tempat ini. Qingchen pun diminta untuk membawa Lo Yuan masuk ke dalam piringan giok miliknya. Kedatangannya sempat membuat Claude Dao dan yang lainnya terkejut. Sedangkan Qingchen kembali mengeluarkan Lo Yuan agar bisa menghancurkan pelindung pada tempat ini, dan juga membuka celah ruang untuk bisa membawa mereka keluar dari dunia Yu kuno. Rencana ini berhasil dan akhirnya Qingchen kembali juga ke benua Tianwu, di mana dia itu memilih untuk memeriksa kondisi dari Kekaisaran Wu. Karena penjagaannya begitu ketat, Qingchen pun menyamar, dan dia juga telah mengetahui mengenai penyerangan yang dilakukan kepada istana Piao Miao. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tanda yang dikeluarkan telah membuat seseorang datang, di mana dia itu sangatlah kesal karena ada yang berani membuat masalah di kota Guhunya. Penjaga ini pun memberitahu siapa pelakunya, tapi Qingchen menjelaskan kalau merekalah yang menyerang terlebih dahulu. Jadi dia ini hanyalah memberikan perlawanan saja. Selain itu, Kekaisaran Xuan Yuan merupakan kekuatan utama di benua ini. Lantas sejak kapan mereka begitu berani berbuat macam-macam kepada murid yang berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan? Bukannya takut mendengar hal itu, pria ini langsung saja menyiapkan sebuah serangan untuk bisa melakukan pertarungan dengan Qingchen. Tapi baru saja menyentuh tubuh Qingchen, penjaga ini langsung saja terpental. Dan apesnya lagi, kepalanya malah terhantam batu. 我乃大陆顶尖士，明明是你们对本少动手，头上撒野了。口气。Qingchen yakin betul kalau semua orang sudah melihat kalau dirinya tidak berbuat apa-apa. Namun pria itu malah terpental dengan sendiri. Zhongzi bingung padahal ia sudah berada di ranah Martial Emperor. Namun bagaimana bisa dia diperlakukan seperti ini? Qingchen menanyakan apakah dia sudah diizinkan masuk. Takut akan dipermalukan lagi, mereka pun mempersilakannya untuk memasuki kota. Qingchen merasa mereka ini beruntung karena dirinya cukup baik hati. Andai saja ada murid Kekaisaran Xuan Yuan melihat hal itu, maka mereka pasti akan menghancurkan kota Guhua. Zhongzi sangatlah kesal dengan kesombongan Qingchen. Terlebih lagi, sekarang ini Kekaisaran Xuan Yuan tengah diburu oleh istana Piao Miao. Jadi seharusnya ia tidaklah terlalu percaya diri. Zhongzi meminta semua orang untuk tidak memperhatikannya. 可以进去了吗？少爷，我脾气好。不，还不是被缥缈宫追杀的。口袋报水本。 Kembali kepada Qingchen yang telah sampai di hadapan sebuah restoran. Ia tidaklah menyangka akan melihat organisasi ini berdiri di kota Guhua. Jadi Qingchen pun memilih untuk memasuki pavilion tersebut, di mana terlihat kalau tempat ini memang sangatlah megah. Terlebih lagi terdapat banyak orang yang mengunjungi restoran itu. Baru saja tiba, Qingchen diberitahu kalau tempat ini sudah penuh. Namun dia langsung menyinggung tentang Taegu, yang membuat pelayan ini pun terkejut. Pasalnya Qingchen merupakan tamu yang sangat penting. Ia pun menanyakan tentang aturannya kepada Qingchen, yang langsung saja memberikannya sebuah kristal tingkat tinggi. Alhasil pelayan ini pun akan membawa Qingchen masuk lebih dalam dari restoran. Hanya saja dia tidak akan bisa membawa Qingchen masuk lebih jauh lagi.
Selanjutnya dia itu akan dibawa oleh pelayan baru lainnya. Gadis ini merasa kalau ini adalah kunjungan pertama Qingchen di kediaman Taigu. Qingchen membenarkan hal itu yang membuat gadis ini pun tertawa. Terdapat sebuah penghalang pada tempat itu, jadi gadis ini pun membukanya agar Qingchen bisa masuk lebih dalam lagi. Jauh di depan sana terdapat beberapa orang yang tengah berkumpul. Sebelum bisa memasuki tempat tinggal kuno, setidaknya Qingchen harus melewati lorong kuno terlebih dahulu. Jika dia itu gagal, maka kristal yang sebelumnya dia berikan tidak akan dikembalikan lagi. Jadi gadis ini mempersilakannya untuk mencoba. 算是吧。需先通过这太古通。 Dengan kesombongannya, Qingchen merasa kalau lorong kuno itu bukanlah masalah besar bagi jenis hebat dari Kekaisaran Xuan Yuan. Ini sengaja Qingchen lakukan supaya orang-orang bisa tahu kalau murid dari Kekaisaran Xuan Yuan merupakan orang yang sombong. Saat kemudian ada seorang murid yang baru saja keluar, di mana ia sepertinya telah gagal. Selain itu ada pria bernama Mu Liuxing, di mana ia sepertinya telah berhasil dan keluar dalam waktu yang cukup cepat. Hanya saja kecepatan itu masihlah belum sebanding dengan seorang cendekiawan pertama dari keluarga Xi. Mendengar ini membuat Mu Liuxing agak kesal. Sedangkan Qingchen sendiri akan memasuki lorong tersebut tanpa merasa takut sedikit pun. Di dalam sana, Qingchen langsung disambut oleh beberapa rune yang berada di dalam lorong kuno. Ini bukanlah sebuah rune biasa, melainkan sebuah serangan yang langsung tertuju kepadanya. Tidak hanya itu, namun Qingchen juga dikepung oleh rune tersebut. Tapi bagi Qingchen, semua ini sangatlah mudah untuk bisa dirinya atasi. Bahkan ketika rune ini memasuki sebuah formasi yang begitu besar, Qingchen langsung saja melakukan penyerangan hingga membuat formasi itu hancur. Dan begini ia pun telah berhasil keluar. Bahkan daun sebelum Qingchen masuk baru saja jatuh di saat dirinya keluar. Semua orang seketika saja terkejut karena apa yang Qingchen lakukan benar-benar sangatlah cepat. Bahkan ini jauh lebih cepat dari apa yang Mu Liuxing lakukan. Tidak ada yang percaya dengan apa yang telah terjadi. Mu Liuxing pun menganggap Qingchen menggunakan sebuah trik dan dia juga cukup bangga kepadanya. Terlebih lagi dia itu berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Karena ternyata Mu Liuxing ini saatlah mengagumi Kekaisaran Xuan Yuan. Ia pun ingin dekat dengan Qingchen, tapi Qingchen menolak hal itu. Karena baginya, Mu Liuxing hanyalah sampah saja. Ia tidak layak berteman dengannya yang merupakan jenius hebat dari Kekaisaran Xuan Yuan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Mu Liuxing menjadi begitu kesal. Begitu pula dengan orang-orang lainnya. Sedangkan Qingchen akan kembali dibawa oleh gadis ini ke tempat selanjutnya. 朋友。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di dalam tempat yang akan Qingchen masuki, sedang diadakan sebuah pertunjukan yang dilakukan oleh para gadis cantik. Mereka itu tengah menari dengan begitu indah, yang membuat semua tamu di sana menjadi begitu senang, terutama para bujang-bujang di sana. Karena bagaimanapun kecantikan dari para penari itu membuat mata mereka segar. Bahkan ada yang tak bisa menutup mulut karena pertunjukan tersebut. Sedangkan Qingchen sendiri hanya santuy saja. Ia tidaklah terlalu tergoda dengan tarian para gadis ini. Terlebih lagi, bini Qingchen sudah banyak. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.